A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada hadirin yang saya hormati, pertama-tama qul amajukumullahu rahmatul lil alamin. Kita meminta rahmat lil alamin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana marilah kita pertama-tama untuk ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia dan rahmat nikmat yang Allah berikan saat ini kita bisa diberikan nikmat ibadah, nikmat sehat, dan nikmat iman lainnya, dan nikmat iman dan lainnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan yaitu kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada saudara sekalian, banyak yang kita harus memperkuatkan, yaitu salah satunya adalah pertemanan, persahabatan, dan pendekatan kita kepada manusia. Mengapa sikap, perilaku, adab, dan sopan santun itu sudah menjadikan salah satu titik moral dan kualitas pada diri kita sendiri. Kalau kita punya sikap moral, punya adab, punya sopan santun, maka tentunya orang tersebut akan dia hanya bersifat dengan kualitas yang memang sesuai dengan agamanya. Yang mana banyak terjadi ketika malahatukum mamalatuzuku ujat mahraul bajar. Barang siapa yang ketika mereka itu bersifat memang di luar itu seperti orang-orang yang tidak terpandang, seperti orang-orang gila ataupun orang-orang yang sebagian daripada orang-orang nakal, maka tillayatukul lailan tuhu kumum turu. Jangan kamu melihat sesuai dengan yang kamu lihat. Mengapa dikatakan juga yang kita pelajari dari sebagian dari para sahabat Rasulullah SAW, kita tanpa melihat dari kualitas orang tersebut, kita tidak harus melihat dari kualitas jasad orang tersebut, fisik orang tersebut. Yang kita lihat itu adalah salah satunya bagaimana mereka, hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik, dan bagaimana hubungan mereka dengan manusia itu baik, dan sebagaimana mereka tidak melanggar daripada aturan yang Allah berikan dan yang Allah tetapkan di dalam Islam. Banyak terjadi juga orang yang pemain malam sebagai kupu-kupu malam, penghias malam. Bahkan mereka juga disebut orang-orang yang tidak pernah beriman. Padahal dikala pekerjaan yang mereka butuhkan seperti perempuan malam, meskipun pada dasarnya itu sudah fatal, tentu salah. Sebagaimana perempuan nikul hazafu khairun nusuhu wamtum sunun. Yang mana terletak juga pada hadis Imam Bukhari Muslim, juga di hadis Imam Tirmidzi, dan juga yang mana Rasulullah perjelaskan kalla yalalumuhu wal tusunu kull zaman kull hadasan kull amdalah, dan diberikan kepada kaum Adam untuk menuntun kaum perempuan untuk menjadi yang lebih baik, dan oleh sebab itu kaum Adam laki-laki harus menuntun perempuan. Dan juga salah satunya kita belajar orang pemain malam, perempuan pemain malam. Ketika Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, terkadang banyak orang yang tidak berubah, pemain malam, pencuri, pemabuk, dan sebagainya. Mereka tidak akan berubah kecuali mereka itu menjemput hidayah. Banyak orang yang berkata, kul zamakul mazalata fal hidayatu kullahu kullu khairu kullu syurun. Banyak yang berkata bahwasanya hidayah itu mungkin dia tidak berubah karena belum dapat hidayah. Tapi menurut saya hidayah itu dijemput. Kalau orang yang mau berubah, tentunya mau niat berubah tanpa menunggu hidayah, tanpa Allah memberikan nunggu hidayah. Ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, syukur-syukur. Tetapi kalau Allah memberikan kita kesempatan, kamu mau mengambil hidayah atau tidak, itu dengan hak kita. Jadi banyak yang terjadi, banyak orang-orang yang memang ahli sholat, tapi mereka pemain malam. Bahkan mereka itu juga pemain pemabuk dan sebagainya. Tapi ketika kita berubah, mau hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang sekalipun itu merupakan musuh Islam, bisa terkadang itu menjadi salah satu orang yang paling terdekat suatu hari esok di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita jangan sampai wal ahdafun mayyadisifukum wa kullu man dayyarun. Sebagaimana janganlah kamu melihat dari sesuatu yang mereka lihat, dan janganlah kamu menilai sesuatu orang yang kita lihat. Artinya apa? Banyak orang-orang yang memang menutup amalnya dari pandangan mereka, pandangan orang lain, sehingga mereka melihat bahwasanya orang itu tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Padahal ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang banyak orang-orang yang itu mengejudge orang daripada luarnya. Jadi ketika kita mau membawa teman kita hijrah,
membawa teman kita untuk menasihati, untuk merubah yang lebih baik ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita juga mendapatkan hidayah. Jadi jangan untuk sungkan menyampaikan saran. Ketika yang sungkanlah, ketika malulah ketika kita mengajak orang tersebut dengan keterpaksaan. Jadi kalau kita mengajak orang tersebut untuk balik ke jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah juga akan menghapus dosa kita dan Allah memberikan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Jadi pahala yang terbaik bukan hanya kita menjadikan diri yang lebih baik, tapi kita juga bisa mengajak orang lain untuk menjadi yang lebih baik. Jadi untuk mengajak orang yang lebih baik, tentunya kita harus juga baik. Bagaimana kualitas kita dengan Allah itu baik, dan juga dan juga bagaimana kualitas hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga baik, tentunya kepada dunia. Dan tersebutlah semua isi dunia ini sesuatunya itu merupakan salah satu izin Allah, bukan ridho Allah. Jadi ketika banyak orang-orang yang memang di luar batas ataupun di luar pelanggaran Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berikan saran, kita ajak beliau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu untuk berubah karena masa kelam yang tidak pernah jangan kamu ketika mau menghijrah, kata Rasulullah, la tabudukullah muslihin, janganlah kamu melihat daripada masa lalu Anda. Ketika masa lalu umatku, ketika Anda terus para saudara sekalian melihat masa lalu, maka yang kita lihatkan, yang kita dapatkan adalah mudarrawam, yaitu mudarrawam adalah orang-orang yang malas ataupun tidak berniat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya meminta maaf dan mohon mutaghfiran dan rahmatul alamin. Semoga kita terus berada pada rahmatul alamin, yang mana tidak terlalu untuk memunculkan daripada orang fanatik dalam agama dan juga tidak terlalu bodoh dalam agamanya. Qul sataqala barafata amriku waliyullah wa taqwallakullah mufunna nabiyullah wa tajrukum unsunu wal ma basarahu tumakalihatin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.